Saya, Rafael Alun Trisambodo, orang tua dari Mario Dendi, dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Jonathan, keluarga besar PBNU, dan keluarga besar GP Ansor, dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Saya selalu mendoakan kesembuhan Mas David, dan dalam kesempatan ini saya juga ingin menegaskan bahwa hal ini merupakan masalah pribadi keluarga kami, dan kami akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya menyadari bahwa tindakan putra saya yang salah sehingga merugikan orang lain, mengecewakan dan menimbulkan kegaduhan. MDS meminjam HP dari AGH untuk melakukan voice note yang isinya berisi ajakan-ajakan untuk D ini turun. Jadi ketika itu posisinya D sudah tahu bahwa ada MDS di situ, karena di voice note tersebut MDS tuh juga mengenalkan diri bahwa halo, ini gue Dendi, terus kemudian dia mengajak turun. Awalnya memang dilakukan secara baik-baik, namun di situ ada beberapa PN yang akhirnya intonasi dari MDS ini juga semakin meninggi. Contohnya kata-kata seperti lo yang turun atau gue yang naik. Kata-kata seperti itulah sehingga akhirnya D ini turun. Kemudian ketika D ini turun dan bertemu dengan AGH, maksud awal AGH untuk mengembalikan kartu pelajar itu pun tersampaikan. Jadi memang akhirnya kartu pelajar tersebut akhirnya diterima oleh D. Kemudian MDS ini seperti melakukan syarat bahasa tubuh untuk minggir atau pergi dari area tersebut karena dia ingin ngobrol baik-baik dengan D. Awalnya mereka memang ngobrol baik-baik dan ini AGH sendiri mengetahui. Kemudian AGH pun mengambil minum di mobil, terus setelah ia balik ternyata D ini sudah dalam keadaan push up. MDS ini menyuruh D untuk push up di sini. Kemudian tidak lama setelah D ini melakukan push up, ada satpam datang yang patroli pada saat itu. Satpam ini bertanya, ada apa di sini? Kemudian MDS ini menjawab, ada COD Pak. Kemudian satpamnya menjawab, sudah ketemu orangnya. Kemudian MDS ini kembali menjawab, udah ketemu di mobil, di rumah yang mobilnya merah itu. Kemudian mendengar statement tersebut, akhirnya satpam tersebut pergi. Dan setelah satpam ini pergi, si MDS ini kemudian tetap menyuruh D untuk melanjutkan push up-nya tersebut, meminta S untuk merekam aksi yang dilakukan oleh D ini dengan isyarat tubuh untuk merekam menggunakan handphone yang ia punya pada saat itu. Jadi yang merekam kejadian tersebut adalah S di sini menggunakan HP dari MDS. Kemudian di saat akhir-akhir video, si S seperti mengoper HP dari MDS ini karena MS di sini ingin menghampiri korban di situ. Jadi karena S ingin maju ke depan, makanya handphonenya diberikan kepada AGH di situ. AGH di sini refleksnya ya menerima saja karena dia di sini shock. Kemudian yang lumayan banyak disinggung adalah suara seperti tertawa, bahwa sebenarnya tidak ada yang tertawa di situ dari pihak AGH. Jadi AGH di situ sama sekali tidak tertawa dan sama sekali tidak menunjukkan ekspresi senang gitu. Malah sebaliknya dia takut di situ. Dia takut, makanya refleksnya mengalihkan pandangan pada saat itu, dan makanya ketika diberikan handphone dia terima-terima aja. Kemudian ketika di akhir-akhir detik-detik akhir itu, ibu dari saksi R yaitu saksi N ini berteriak di situ. Jadi setelah teriakan woi dari ibu R ini, AGH tersentak gitu, tersadar dari
shocknya itu dari freeze-nya itu, dan respon pertamanya adalah mematikan handphone tersebut. Kemudian terkait isu selfie yang beredar, itu tidak benar karena ini pun disaksikan langsung oleh ibu dari R yang pada saat itu melihat AGH juga menopang kepala D di pangkuannya, dan tangan kirinya itu memegang tangan D. Ketika AGH sedang menopang kepala D ini, justru dia membisikkan kepada D ini untuk tenang, mengatur nafas gitu. Jadi memang isu-isu selfie yang beredar itu tidak benar. Kemudian